Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Aditya R. Saputra dengan NIM 2303281, ingin menjelaskan atau memaparkan kembali materi perkuliahan tentang kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan yang efektif dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MP. Kreatif sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya, yang pertama ada baru. Kebaruan merupakan aspek utama dalam kreativitas yang menandai terciptanya sesuatu yang benar-benar baru, atau merupakan pengembangan signifikan dari yang sudah ada sebelumnya. Sesuatu yang baru tidak harus sepenuhnya asing atau belum pernah ada, tetapi dapat berupa kombinasi unik dari unsur-unsur yang sudah ada, sehingga menciptakan sesuatu yang berbeda dan bermakna. Hal ini bisa berupa gagasan orisinal, teknik, konsep, atau produk yang membawa perubahan bernilai dan memberikan perspektif baru dalam suatu bidang. Kebaruan ini menjadi tolak ukur penting karena menandai bahwa hasil kreativitas itu membawa inovasi, bukan hanya pengulangan ide lama. Proses menghasilkan kebaruan membutuhkan ketekunan, kerja keras, dan kemampuan berpikir kritis, serta fleksibel untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kreativitas menuntut kepekaan terhadap situasi dan tantangan yang ada, serta kemampuan memformulasikan solusi atau ide dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kebaruan yang lahir dari proses kreatif berperan penting dalam mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, dan berbagai aspek kehidupan, sekaligus mendorong perkembangan budaya dan kreativitas lebih lanjut. Kebaruan adalah elemen kunci yang memastikan aktivitas kreatif tidak sekadar menghasilkan hal yang biasa atau sudah ada, tetapi memberikan kontribusi autentik dan berharga bagi masyarakat dan dunia. Yang kedua, ada manfaat. Merupakan syarat mutlak bagi hasil kreativitas agar dapat diterima dan diakui sebagai sebuah karya yang bernilai. Kreativitas yang menghasilkan sesuatu yang baru tanpa manfaat praktis cenderung tidak memiliki dampak atau pengaruh positif yang signifikan. Oleh karena itu, hasil kreasi harus mampu memberikan solusi atau kebutuhan nyata, menyelesaikan masalah, atau meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Kegunaan ini bisa bersifat material maupun non-material, seperti peningkatan kesejahteraan, kemudahan akses informasi, dan pengembangan budaya dan pemikiran. Kegunaan dari hasil kreativitas menunjukkan bahwa inovasi kreatif harus berorientasi pada manfaat praktis yang bisa dirasakan langsung oleh individu maupun masyarakat luas. Hasil kreativitas yang berguna berperan sebagai jembatan antara ide dan implementasi, sehingga memungkinkan penciptakan nilai tambah dalam konteks sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Manfaat hasil kreativitas menjadi faktor utama yang membedakan antara ide dan inovasi yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kemajuan kehidupan manusia. Yang ketiga, dapat dimengerti. Kemampuan hasil kreativitas untuk dipahami dan diterima oleh orang lain merupakan aspek penting dalam proses kreatif yang seringkali kurang mendapat perhatian. Sebuah produk atau ide kreatif tidak cukup hanya baru dan berguna, melainkan harus disampaikan dan dijelaskan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Hal ini penting
agar kreatif dapat diadopsi, diaplikasikan, dan disebarkan dengan efektif, sehingga memberikan manfaat yang luas. Ketidakjelasan atau kerumitan dalam menyampaikan gagasan kreatif dapat menjadi penghalang besar dalam penerimaan dan pengembangan lebih lanjut. Keterpahaman hasil kreativitas berkaitan erat dengan komunikasi yang efektif antara pembuat karya dan pengguna atau khalayak. Dengan penyampaian yang komunikatif, hasil kreatif tidak hanya menjadi karya individual, tetapi juga dapat mendorong transformasi sosial dan penyebaran pengetahuan. Produk atau gagasan yang mudah dimengerti memungkinkan penggunaan untuk mengaplikasikannya secara optimal, memperluas pengaruh positif, serta mendukung pengembangan inovasi berikutnya. Oleh sebab itu, keterpahaman merupakan dimensi esensial yang menjamin kreativitas dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan dalam masyarakat luas. Selanjutnya, yang keempat ada kelancaran berpikir. Kelancaran berpikir merujuk pada kemampuan seseorang untuk dengan cepat dan luwes menghasilkan sejumlah besar ide, konsep, atau gagasan yang relevan dengan masalah. Kemampuan ini menekankan pada kuantitas gagasan yang dihasilkan, tanpa harus langsung menilai kualitasnya pada awalnya. Individu yang memiliki kelancaran berpikir tinggi mampu secara spontan mengeluarkan berbagai kemungkinan atau solusi. Jawaban secara bertubi-tubi dalam waktu singkat. Proses ini sangat penting dalam tahap eksplorasi ide serta pemecahan masalah kreatif. Karena semakin banyak ide yang keluar, semakin besar peluang untuk menemukan solusi yang inovatif dan efektif. Kelancaran berpikir menuntut kecepatan dalam merespon tantangan intelektual serta kemampuan menghadirkan opsi-opsi yang belum terpikirkan sebelumnya. Hal ini bukan hanya sekadar tentang kemampuan mengeluarkan banyak ide, melainkan juga kemampuan mempertahankan kelancaran pikiran agar tidak terhambat oleh kejenuhan atau hambatan psikologis. Kelancaran berpikir menjadi dasar kreatif karena memungkinkan individu melihat berbagai kemungkinan tanpa merasa terbatas, sehingga membuka ruang bagi pemikiran baru dan orisinal. Yang kelima ada keluasan berpikir. Keluasan berpikir adalah kemampuan untuk menghasilkan ide, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi dan beragam, serta kemampuan untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Individu yang memiliki keluasan berpikir tidak terpaku pada satu cara atau pola dalam menghadapi sebuah situasi, melainkan mampu mengalihkan pendekatan dan strategi berpikir sesuai kebutuhan. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk memperluas pikiran dan mengatasi hambatan kreativitas yang disebabkan oleh pola perilaku. Keluasan berpikir mencakup kemampuan untuk mencari dan mengeksplorasi alternatif solusi yang berbeda, serta menggunakan berbagai pendekatan atau metode pemecahan masalah secara adaptif. Individu yang luwes dalam berpikir dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, mendengarkan perspektif lain, dan mengintegrasikan berbagai pemikiran sehingga menghasilkan solusi yang lebih efektif dan inovatif. Sikap ini sangat penting dalam proses kreatif karena menghindarkan stagnansi dan mendorong munculnya ide-ide segar yang berpotensi revolusioner. Keluasan berpikir bukan hanya kemampuan manusia untuk mengubah cara pandang, tetapi juga mencerminkan keterbukaan jiwa dan pikiran dalam menerima perbedaan. Proses penyelesaian masalah menjadi lebih kaya dan multidimensi, serta mampu menjawab kebutuhan secara lebih tepat. Kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan individu untuk menerima dan menyerap berbagai rangsangan dari luar maupun dari dirinya sendiri tanpa memberikan penolakan atau sikap lainnya.
Seseorang yang terbuka memiliki daya tangkap tinggi terhadap informasi baru, pandangan berbeda, dan pengalaman yang beragam. Sikap ini sangat penting dalam proses kreativitas karena memungkinkan seseorang untuk mendapatkan bahan baku ide yang kaya dan beragam, sekaligus menyatukan elemen-elemen berbeda menjadi konsep atau produk yang unik dan inovatif. Individu yang memiliki keterbukaan ini cenderung lebih mampu menerima perbedaan dan variasi dalam pemikiran serta tidak kaku terhadap norma atau kebiasaan yang ada. Mereka mudah beradaptasi dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru dalam berkreasi. Keterbukaan yang dirasai, rasa ingin tahu tinggi menjadi pondasi penting bagi munculnya gagasan-gagasan kreatif yang orisinal dan bermakna. Yang kedua, ada evaluasi internal atau penilaian diri sendiri. Evaluasi internal merupakan kemampuan seseorang untuk menilai dan memberi standar terhadap hasil kreativitasnya berdasarkan penilaian diri sendiri, bukan semata-mata bergantung pada pujian atau kritik orang lain. Individu kreatif yang memiliki evaluasi internal yang baik mampu mengenali nilai dan kekurangan karya mereka secara objektif, sehingga terus mendorong perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Sikap ini penting agar proses kreatif tidak terhambat oleh rasa takut akan penilaian negatif eksternal atau dorongan mencari pengakuan semata. Evaluasi internal ini tidak berarti menutup diri dari masukan dan kritik yang konstruktif. Individu kreatif tetap terbuka menerima saran untuk memperbaiki hasil karya, tetapi penilaian akhirnya tetap berpijak pada standar dan prinsip pribadi yang diyakini. Hal ini memberikan kebebasan dalam berkreasi, serta mendorong kepercayaan diri dalam mengembangkan ide-ide baru. Yang ketiga, ada kemampuan mengeksplorasi dan bermain dengan konsep. Salah satu karakteristik penting dalam kreativitas adalah mampu untuk bereksperimen dan bermain-main dengan berbagai unsur, bentuk, atau konsep. Individu kreatif tidak segan mencoba pendekatan-pendekatan baru atau menggabungkan ide yang tampak tidak berkaitan sehingga menghasilkan kombinasi yang inovatif. Sikap eksploratif ini menuntut keberanian untuk mengambil resiko dan kegigihan dalam proses trial and error. Kemampuan ini menjadikan proses kreatif sebagai aktivitas yang dinamis dan terbuka, yang memungkinkan terjadinya penemuan-penemuan baru dari berbagai percobaan yang dilakukan. Melalui eksplorasi ini, individu dapat membuka cakrawala berpikir yang lebih luas, menemukan pola yang tersembunyi, serta menciptakan solusi yang efektif dan kreatif dalam menghadapi masalah. Yang keempat, ada motivasi internal. Motivasi adalah dorongan yang muncul dari dalam diri individu yang membuat terdorong untuk berkreasi tanpa tergantung pada imbalan atau pengakuan dari luar. Dorongan ini meliputi keinginan kuat untuk mengekspresikan gagasan dan mencapai kepuasan pribadi melalui pencapaian tujuan kreatif. Motivasi internal ini menjadi sumber energi utama yang mempertahankan konsistensi dan ketekunan dalam proses kreatif. Individu yang memiliki motivasi internal yang tinggi cenderung lebih tahan terhadap hambatan dan kegagalan karena mereka melakukan kreativitas sebagai bentuk aktualisasi diri dan pemenuhan makna hidup. Motivasi jenis ini memungkinkan kreativitas berkembang secara alami, berkelanjutan, dan memiliki kualitas yang mendalam karena lahir dari kebutuhan dan keinginan diri sendiri, bukan dari tuntutan eksternal semata. Yang kelima, kepercayaan diri dan harga diri. Kepercayaan diri merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan diri sendiri dalam menghasilkan karya atau ide kreatif yang bernilai. Rasa percaya diri yang sehat membantu seseorang untuk berani mengambil resiko, berinovasi, dan menghadapi kritik tanpa merasa terintimidasi.
Keberanian tersebut adalah elemen penting dalam kreativitas karena proses berkreasi seringkali menghadapi ketidakpastian dan tantangan. Harga diri yang positif juga mendukung keberanian dan kesungguhan dalam berinovasi, karena individu dengan harga diri yang kuat lebih mampu mengatasi rasa takut, gagal, atau cemas. Mereka memandang kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan pengembangan diri, bukan sebagai hal yang menghambat. Kepercayaan diri dan harga diri memfasilitasi kemunculan dan keberlangsungan kreatif. Yang keenam, pengendalian diri dan sikap mandiri. Pengendalian diri merupakan kemampuan untuk mengatur emosi, fokus, dan perilaku agar tetap selaras dengan tujuan kreatif yang ingin dicapai. Individu kreatif harus mampu mengelola rasa frustasi, kejenuhan, dan tekanan yang mungkin timbul selama proses berkreasi. Sikap mandiri dalam proses ini juga sangat penting karena memungkinkan seseorang bertanggung jawab penuh atas ide dan hasil karyanya tanpa terlalu bergantung pada pengaruh eksternal. Sikap mandiri ini meliputi pengelolaan waktu dan energi secara efektif, sehingga kreativitas dapat diwujudkan secara optimal. Individu yang mandiri mampu menciptakan lingkungan internal yang kondusif bagi tumbuhnya ide-ide baru dan mempertahankan konsistensi dan berkreasi hingga mencapai hasil yang diinginkan. Pemimpin inovatif. Pemimpin inovatif adalah sosok yang berperan penting dalam mendorong perubahan dan kemajuan organisasi melalui pengembangan ide-ide baru dan implementasi solusi kreatif. Mereka tidak hanya sekedar mencetuskan gagasan, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi tim untuk berpikir luas di luar kebiasaannya dan beradaptasi dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Pemimpin inovatif memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya kerja yang mendukung kreativitas, di mana resiko dianggap sebagai bagian dari proses belajar dan kesalahan menjadi peluang untuk perbaikan. Sikap terbuka terhadap ide baru, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, dan keberanian untuk mengambil keputusan di luar aturan konvensional merupakan ciri khas yang membedakan pemimpin inovatif daripada pemimpin pada umumnya. Ciri-ciri utama pemimpin inovatif meliputi memiliki visi yang jelas dan kuat mengenai tujuan organisasi serta tantangan yang harus dihadapi sehingga mereka mampu menggambarkan arah organisasi secara lebih baik. Mereka juga menunjukkan passion dan semangat tinggi dalam mencapai perubahan dan menyelesaikan masalah yang menjadi sumber energi bagi diri sendiri dan tim. Bahkan dalam saat-saat sulit, pemimpin inovatif berani menghadapi kegagalan karena melihatnya sebagai proses pembelajaran yang esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi strategi utama dalam kepemimpinan inovatif agar dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal dan menciptakan sinergitas guna mencapai keberhasilan bersama. Kepemimpinan inovatif adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pengembangan ide baru dan pelaksanaan langkah-langkah inovatif secara praktis, sekaligus menciptakan lingkungan yang memberdayakan kreativitas dan pembelajaran. Pemimpin inovatif memiliki visi jauh ke depan, kemampuan beradaptasi, dan komitmen tinggi untuk terus mendorong organisasi menuju perbaikan dan pencapaian keunggulan. Beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama, mendorong kreativitas dan pengambilan risiko dalam tim. Seorang pemimpin inovatif harus mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi munculnya ide-ide, sekaligus membangun keberanian mengambil risiko. Mereka secara aktif mendorong anggota tim agar tidak takut mencoba pendekatan baru dan bereksperimen meski berpotensi menghadapi kegagalan. Dengan mencontohkan sikap berani dalam mengambil keputusan yang beresiko,
pemimpin menunjukkan komitmen terhadap nilai inovasi. Hal ini membuat anggota tim merasa aman untuk keluar dari zona nyaman dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah dicoba sebelumnya. Yang kedua, menjaga komunikasi terbuka dan komunikasi yang terbuka dan efektif menjadi pondasi utama dalam kepemimpinan inovatif. Pemimpin harus membangun saluran komunikasi dua arah yang transparan dan saling menghargai, sehingga setiap anggota merasa terdengar dan dilibatkan. Melalui sesi ini, berbagai pandangan dan gagasan dapat dikumpulkan tanpa batasan. Terciptanya solusi inovatif yang beragam dan kaya. Pendekatan semacam ini tidak hanya membantu menggali ide-ide kreatif, tapi juga memperkuat solidaritas dan keterlibatan seluruh tim. Yang ketiga, ada mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis. Pemimpin inovatif mengandalkan pemikiran kritis dan kemampuan kreatif untuk menelusuri solusi yang tidak konvensional. Mereka tidak terjebak pada cara-cara lama, melainkan mampu memandang permasalahan dari berbagai perspektif, sekaligus mengintegrasikan informasi berbeda menjadi pemahaman baru. Kemampuan ini mendorong munculnya strategi inovasi yang tidak hanya kreatif, tapi juga efektif dan aplikatif dalam menjawab tantangan yang dihadapi organisasi. Yang keempat, menjadi teladan dalam pengambilan risiko. Pengambilan risiko secara bertanggung jawab menjadi karakter penting bagi pemimpin inovatif. Dengan sikap berani mencoba hal baru dan belajar dari kegagalan, pemimpin membangun budaya yang menghargai proses pembelajaran dan pengembangan. Contoh nyata dalam pengambilan risiko akan memberikan rasa nyaman atau motivasi bagi anggota tim untuk juga berani mengusulkan dan menjalankan ide-ide inovatif tanpa takut menghadapi konsekuensi kegagalan. Yang kelima, membangun budaya inovasi yang kuat. Pemimpin inovatif memiliki rasa tanggung jawab besar dalam menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang merangsang kreativitas dan keberanian berinovasi. Mereka memberikan penghargaan atas upaya inovatif, mendorong kolaborasi lintas fungsi, dan memfasilitasi pertukaran ide secara berkala. Budaya semacam ini menjadikan inovasi tidak hanya terjadi secara ide, tetapi juga dapat tumbuh secara berkelanjutan sebagai bagian integral proses kerja organisasi. Yang keenam, terus belajar dan berkembang. Kepemimpinan inovatif memerlukan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan diri. Pemimpin harus selalu memperbarui wawasan terhadap kemajuan teknologi, tren pasar, dan pengetahuan industri untuk memastikan organisasi tetap kompetitif. Pemimpin yang terus belajar dapat memotivasi tim untuk ikut aktif mengembangkan kemampuan dan menyikapi perubahan dengan sikap adaptif dan antisipatif. Yang ketujuh, berkolaborasi dan membuka diri pada ide baru. Kesuksesan inovasi sering berakar pada kolaborasi efektif antara berbagai pihak dalam dan pihak luar organisasi. Pemimpin inovatif secara aktif membangun jejaring dan membuka diri terhadap berbagai perspektif baru untuk memperkaya proses informasi. Melalui pendekatan kolaboratif ini, organisasi dapat memanfaatkan ide dan sumber daya secara optimal, sehingga inovasi yang dihasilkan lebih relevan dan memiliki dampak luas. Yang ke-8, berfokus pada solusi, bukan masalah. Pemimpin inovatif selalu menanamkan mindset positif dalam menghadapi tantangan dengan memusatkan energi pada pencarian solusi yang konstruktif. Berlarut-larut pada masalah tanpa tindakan hanya akan menghambat kemajuan. Dengan sikap visioner dan pemimpin mendorong timnya untuk melihat setiap hambatan sebagai peluang belajar, sehingga tercipta perbaikan berkelanjutan. Yang kesembilan, memimpin dengan empati dan keberdayaan. Pemimpin inovatif menempatkan empati sebagai landasan kepemimpinan yang efektif. Mereka memahami kebutuhan, aspirasi,
dan kendala yang dihadapi seluruh anggota tim, serta memberikan dukungan penuh agar setiap individu dapat berkontribusi secara optimal. Pemberdayaan semacam ini tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga memunculkan kreativitas yang berasal dari rasa dihargai dan diperhatikan. Yang ke-10, memiliki visi yang jelas dan inspiratif. Visi yang terdefinisi dengan baik sangat penting bagi pemimpin yang ingin menghadirkan inovasi. Visi ini berfungsi sebagai kompas dan sumber inspirasi yang memandu seluruh proses kreatif dan perubahan dalam organisasi. Dengan kemampuan menggambarkan gambaran masa depan yang menantang namun realistis, pemimpin inovatif tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memicu antusiasme dan komitmen kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang ke-11, berani mengambil keputusan tegas. Pemimpin inovatif juga harus memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan, terutama ketika harus memilih antara berbagai alternatif inovasi yang memiliki resiko serta konsekuensi yang berbeda. Keberanian dan ketegasan ini diperlukan agar ide-ide kreatif dapat diimplementasikan secara nyata tanpa terhambat oleh keraguan-keraguan. Keputusan yang tepat dan cepat akan menjaga momentum inovasi dan memastikan organisasi tetap adaptif menghadapi perubahan. Ciri-ciri pemimpin inovatif. Yang pertama, memiliki visi strategis yang jelas. Pemimpin inovatif dibekali dengan kemampuan merumuskan visi yang jelas, terarah, dan menggugah semangat untuk membimbing organisasi menuju masa depan yang diinginkan. Visi ini bukan sekedar tujuan abstrak, melainkan gambaran yang dapat dipahami oleh seluruh anggota tim, sehingga mereka terdorong untuk bersatu dan aktif berkontribusi dalam pencapaian tujuan tersebut. Dengan visi yang terstruktur, pemimpin mampu menjaga fokus organisasi sekaligus menyelesaikan masalah dalam perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Salah satu kekuatan utama pemimpin inovatif adalah kepekaannya terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Mereka memprioritaskan penciptaan nilai yang sesuai dengan preferensi harapan pelanggan dan mengarahkan tim untuk mengembangkan produk, layanan, serta proses yang relevan dan berdampak. Dengan terus memonitor dan memahami pasar, pemimpin inovatif menjamin bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya baru, tetapi juga diterima dengan baik dan memenuhi kebutuhan nyata pelanggan. Yang ketiga, terbuka terhadap ide baru dari semua tingkatan. Pemimpin inovatif membangun budaya organisasi yang menghargai setiap pendapat dan gagasan, tidak memandang dari mana asal baiknya pemimpin maupun bawahan. Mereka menciptakan ruang agar ide dari berbagai pihak yang berkembang dan dapat dipertimbangkan secara saksama. Sikap terbuka ini merangsang partisipasi aktif, memperkaya ragam solusi kreatif, dan meningkatkan rasa memiliki seluruh anggota tim terhadap proses inovasi. Yang keempat, memiliki passion yang kuat. Semangat yang kuat dalam pemimpin menjadi ciri khas yang tak terpisahkan dari seorang pemimpin inovatif. Passion ini menjadikan mereka gigih dalam menghadapi rintangan dan tetap fokus meski mengalami kegagalan atau hambatan signifikan. Energi positif tersebut menular ke seluruh tim, menciptakan momentum kolektif yang menggerakkan setiap individu untuk memberikan performa terbaik dalam perjalanan inovasi. Yang kelima, memandang perubahan sebagai peluang. Pemimpin inovatif tidak berpuas diri dengan kondisi yang ada, melainkan memandang setiap perubahan sebagai kesempatan untuk beradaptasi dan berkembang. Mereka mendorong tim agar selalu berpikir terbuka, siap mencari metode baru, dan berupaya melakukan perbaikan kontinu. Sikap ini memungkinkan organisasi untuk tanggap dan lincah dalam menghadapi dinamika pasar dan teknologi yang terus bergeser. Yang keenam, berani bertindak di luar aturan konvensional. Seringkali, kemajuan besar lahir dari keberanian mengambil langkah yang berbeda dari kebiasaan atau norma yang sudah ada.
Pemimpin inovatif menunjukkan keberanian bertindak di luar batas yang ada. Selagi keputusan tersebut berpotensi membawa kemajuan, sikap ini menjadi motor penggerak inovasi yang berani dan transformasional, memecah stagnansi dan membuka jalan bagi pencapaian baru. Yang ketujuh, tidak takut gagal dan melihat kegagalan sebagai peluang. Pemimpin inovatif memahami bahwa kegagalan adalah bagian alami dan tak terpisahkan dari proses berinovasi. Mereka tidak menganggap kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai proses pembelajaran yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya. Risiko yang diambil menjadi bagian dari dinamika belajar yang membentuk budaya organisasi yang tahan banting dan kreatif. Yang ke-8, mendorong kolaborasi efektif. Kesuksesan inovasi tidak pernah berdiri sendiri, namun dilahirkan dari kolaborasi yang produktif dan sinergis. Pemimpin inovasi secara aktif mempromosikan kerjasama lintas departemen dan dengan pihak eksternal, seperti mitra bisnis atau komunitas profesional. Pendekatan kolaboratif ini menggalakkan pertukaran ide, perluasan sumber daya, dan peningkatan kualitas inovasi secara menyeluruh. Yang ke-9, kreatif dan fleksibel. Kreativitas adalah bahan bakar utama bagi pemimpin inovatif, disertai dengan fleksibilitas untuk merespon perubahan dengan cepat dan tepat. Mereka mampu berpikir out of the box, mencari solusi inovatif yang tidak terbuka, sekaligus bersifat adaptif menghadapi tantangan yang berubah-ubah. Fleksibilitas mental seperti ini memastikan organisasi tidak terjebak pada rutinitas lama, melainkan siap melangkah maju dengan ide dan strategi baru. Yang ke-10, berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan. Kepemimpinan inovatif selalu berorientasi pada peningkatan kualitas dan performa secara terus-menerus. Pemimpin berkomitmen menciptakan prosedur dan budaya yang mendorong evaluasi terus-menerus dan pengembangan inovasi sepanjang waktu agar organisasi tidak stagnan. Komitmen pada perbaikan berkelanjutan ini menjadi jaminan agar inovasi tidak hanya terjadi pada saat itu. Pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang sangat penting dalam manajemen dan kehidupan sehari-hari, yang bertujuan menentukan alternatif tindakan terbaik dari beberapa opsi yang tersedia guna menjadi tujuan tertentu. Pengambilan keputusan berarti memiliki solusi yang tidak hanya tepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, tetapi juga harus dilakukan pada waktu yang tepat agar hasilnya dapat optimal dan berdampak positif bagi individu maupun organisasi. Keputusan yang efektif melibatkan pertimbangan matang dan analisis menyeluruh, sehingga solusi yang dipilih benar-benar mampu memenuhi kebutuhan serta sasaran yang baik. Pengambilan keputusan yang efektif tidak hanya dinilai dari kualitas hasil akhirnya saja, tetapi juga dari bagaimana keputusan tersebut dapat diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak terkait. Hal ini sangat penting karena keputusan yang sulit atau tidak diterima bisa menghambat pelaksanaan dan bahkan merusak tujuan yang diharapkan. Keberhasilan pengambilan keputusan efektif sangat bergantung pada komunikasi, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pengelolaan proses implementasi dengan baik agar keputusan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal. Proses pengambilan keputusan yang efektif diawali dengan pengidentifikasian dan perumusan masalah secara jelas, sehingga keputusan yang akan diambil betul-betul menanggapi inti persoalan. Setelah itu, pengumpulan data dan analisis data dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap yang relevan sebagai dasar pertimbangan.
Selanjutnya, dikembangkan beberapa alternatif solusi yang realistis dan beragam, yang kemudian dievaluasi untuk menentukan pilihan terbaik berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, resiko, dan dampak jangka panjang. Keputusan yang sudah diambil kemudian harus diimplementasikan dengan perencanaan dan komunikasi yang matang, disertai pemantauan dan evaluasi hasil sebagian bagian dari siklus pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Pengambilan keputusan yang efektif merupakan suatu keterampilan dan proses intelektual yang sistematis, rasional, dan adaptif. Proses ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, karena keputusan yang tepat sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan keberlanjutan organisasi atau individu dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan lingkungan yang terus berkembang. Hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses penting dalam manajemen dan kehidupan yang melibatkan pemilihan alternatif terbaik dari beberapa opsi yang tersedia guna menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Pengambilan keputusan merupakan inti dari proses perencanaan, karena tanpa adanya keputusan, rancangan tindakan tidak bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Pengambilan keputusan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau dipimpin untuk menentukan pilihan solusi setelah melalui tahap identifikasi masalah, pencapaian alternatif, dan evaluasi berbagai opsi dengan pertimbangan matang. Proses ini bukan hanya sekedar memilih satu opsi, melainkan serangkaian aktivitas yang berlangsung secara sistematis, meliputi pengumpulan data dan fakta yang relevan, analisis mendalam terhadap berbagai alternatif, serta pemilihan langkah atau tindakan yang dianggap paling tepat dan efektif berdasarkan kriteria tertentu. Hakikat pengambilan keputusan juga menuntut adanya kesadaran penuh dari pengambilan keputusan bahwa setiap pilihan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan dan berpengaruh pada keberhasilan organisasi maupun individu. Pengambilan keputusan dapat digolongkan berdasarkan tingkat kepastian informasi yang dimiliki saat pengambilan keputusan dilakukan. Kondisi tersebut meliputi pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, di mana informasi lengkap tersedia untuk mengambil keputusan. Kondisi resiko, di mana kemungkinan hasil setiap pilihan dapat diperkirakan, dan kondisi ketidakpastian, di mana informasi terbatas dan hasil sulit diprediksi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang efektif harus memperhatikan kondisi untuk menyesuaikan pendekatan yang digunakan agar solusi yang terpilih dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil optimal. Hakikat pengambilan keputusan suatu proses intelektual dan praktis yang bersifat sistematis, rasional, dan bertanggung jawab yang bertujuan memilih alternatif tindakan terbaik untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang agar bisa mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pengambilan keputusan menjadi fungsi utama manajemen yang menentukan keberlangsungan dan kemajuan dalam berbagai aktivitas organisasi dan kehidupan sehari-hari. Tahapan dalam pengambilan keputusan efektif. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Tahap awal dalam pengambilan keputusan yang efektif adalah menganalisis secara tepat dan merumuskan masalah atau peluang yang sedang dihadapi. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam agar fokus yang diambil benar-benar mengenai inti persoalan, bukan hanya gejala permukaan atau masalah sampingan. Pengumpulan informasi lengkap dan valid sangat krusial ini agar rumusan masalah menjadi spesifik dan jelas, sehingga seluruh proses selanjutnya memiliki arah yang pasti dan relevan. Yang kedua, pengumpulan dan analisis informasi.
Setelah permasalahan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dan fakta yang terkait secara menyeluruh. Informasi ini mencakup semua aspek yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, mulai dari kondisi internal maupun eksternal. Data tersebut dianalisis secara kritis untuk memahami faktor-faktor penting, menentukan hubungan sebab akibat, dan memodelkan konsekuensi potensial dari alternatif solusi yang akan dipertimbangkan. Tahap ini merupakan pijakan utama agar keputusan yang diambil didasarkan pada landasan informasi yang kuat dan rasional. Yang ketiga, membuat alternatif pilihan. Dalam tahap ini, berbagai opsi solusi dikembangkan sebagai pilihan yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan peluang. Alternatif yang dihasilkan hendaknya realistis, linier dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, serta cukup beragam agar dapat dilakukan evaluasi yang optimal. Komposisi alternatif yang baik memudahkan pengambilan keputusan dalam membandingkan berbagai kemungkinan dan memilih solusi yang paling tepat. Yang keempat, evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik. Pemilihan alternatif dievaluasi secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai apps seperti efektivitas penyelesaian masalah, efisiensi penggunaan sumber daya, risiko yang mungkin muncul, serta dampak jangka panjang terhadap organisasi. Proses evaluasi ini dilakukan secara objektif dan sistematis, memungkinkan pengambilan keputusan menimbang kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi secara transparan. Pilihan terbaik diputuskan berdasarkan manfaat terbesar dengan konsekuensi paling minimal bagi berbagai pemangku kepentingan. Yang kelima, implementasi keputusan. Mengimplementasikan keputusan yang telah dipilih dengan penuh perencanaan dan koordinasi. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, komunikasi yang jelas, serta ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan. Seluruh pihak terkait harus diposisikan pada peran dan tanggung jawabnya agar peralihan dari keputusan ke tindakan berjalan mulus dan masalah yang muncul dapat diatasi secara cepat. Keenam, pemantauan dan evaluasi hasil. Tahap akhir merupakan pengawasan dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan keputusan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan performa dan perkembangan sesuai target yang telah disepakati. Evaluasi hasil memungkinkan identifikasi ketidaksesuaian, hambatan, atau potensi perbaikan. Jika ditemukan kelemahan, proses ini memberi kesempatan untuk melakukan revisi atau penyesuaian dalam pengambilan keputusan selanjutnya, sehingga siklus pengambilan keputusan dapat terus ditingkatkan efektivitasnya. Ada 7 langkah dalam usaha memecahkan masalah dengan mempergunakan teknik ilmiah. Yang pertama, mengetahui hakikat dan mendefinisikan masalah dengan tepat. Langkah pertama adalah memahami secara mendalam hakikat masalah yang sedang dihadapi dan mendefinisikannya dengan sejelas-jelasnya. Pendefinisian masalah secara akurat menjadi landasan utama agar fokus penyelesaian tidak melenceng ke masalah yang tidak relevan atau hanya sekedar gejala. Dengan definisi yang tepat, proses analisis dan solusi yang dikembangkan dapat lebih efektif dan efisien, meminimalkan kesalahan arah dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya. Kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Tahap ini penting untuk mengumpulkan semua informasi, fakta, dan data terkait erat dengan masalah agar gambaran situasi menjadi lengkap dan valid. Data yang relevan memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa analisis yang dilakukan benar-benar berdasarkan kondisi nyata, sehingga
Solusi yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengolah fakta dan data yang telah dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan terhadap fakta-fakta tersebut dengan teknik yang sesuai, seperti pengorganisasian, klasifikasi, atau analisis statistik. Pengolahan data ini bertujuan untuk menyaring dan merangkum informasi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih jelas dan terstruktur yang menjadi dasar untuk menentukan alternatif solusi secara tepat. Keempat, menentukan alternatif solusi yang mungkin ditempuh. Berdasarkan data yang sudah diolah, disusun berbagai opsi yang realistis dan dapat dijalankan. Alternatif-alternatif ini harus cukup variatif agar memungkinkan pemilihan berdasarkan perbandingan kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan. Penyusunan opsi berdasarkan perbandingan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penyusunan opsi yang masih dan beragam membuka peluang untuk menemukan solusi paling efektif dan efisien. 5. Memilih cara pemecahan dari alternatif yang telah diolah dengan matang. Setelah berbagai alternatif tersedia, dilakukan evaluasi mendalam terhadap setiap opsi dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, resiko, dan dampak jangka panjang. Pemilihan alternatif terbaik dilakukan secara bijak untuk mendapatkan solusi yang paling memberikan manfaat maksimal dan dampak negatif minimal bagi pemecahan masalah. Keenam, memutuskan tindakan yang akan dilakukan. Setelah alternatif terbaik terpilih, dilakukan keputusan final terhadap tindakan spesifik yang akan dilaksanakan. Keputusan ini harus didukung dengan perencanaan, pelaksanaan yang detail, dan komunikasi efektif kepada semua pihak terkait agar proses implementasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Yang ketujuh, menilai hasil yang diperoleh dari keputusan yang diambil. Tahap terakhir adalah evaluasi hasil pelaksanaan keputusan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah solusi yang diaplikasikan mampu memecahkan masalah secara total atau masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Hasil evaluasi ini juga menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan berikutnya untuk meningkatkan efektivitas proses pemecahan masalah secara berkelanjutan. Dasar pendekatan dari pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan intuisi. Pendekatan intuisi dalam pengambilan keputusan berlandaskan pada perasaan subjektif atau insting dari pengambilan keputusan tanpa melalui proses analisis yang terperinci. Keputusan dibuat berdasarkan pengalaman bawah sadar atau naluri yang terbentuk dari latar belakang psikologis dan pengalaman hidup individu. Walaupun memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan bermanfaat dalam situasi darurat, pendekatan ini mengandung resiko dan kurang objektif karena pengambilan kurang didukung data dan fakta sistematis. Yang kedua, pendekatan berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan dengan dasar pengalaman, mengandalkan pengetahuan dan pembelajaran yang diperoleh dari kejadian atau masalah serupa di masa lalu. Individu atau pemimpin yang mengadopsi pendekatan ini menggunakan rekam jejak dan hasil-hasil sebelumnya sebagai indikator untuk memproyeksikan dampak dan konsekuensi dari pilihan-pilihan tersedia. Dengan model pengalaman yang matang, keputusan yang diambil menjadi lebih realistis dan berpotensi berhasil lebih tinggi dibandingkan pendekatan yang bersifat spekulatif. Yang ketiga, pendekatan berbasis data dan fakta. Dasar pendekatan ini mengutamakan pengumpulan dan analisis data yang valid, objektif, dan relevan sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan. Pendekatan berbasis data memungkinkan proses pemilihan tindakan dilakukan secara sistematis dan logis.
dengan mengkaji alternatif berdasarkan bukti nyata. Keputusan yang dihasilkan cenderung lebih akuntabel dan mudah diterima oleh pemangku kepentingan karena transparansi dan keterbukaan dalam menggunakan informasi empiris. Yang keempat, pendekatan wewenang. Dalam banyak organisasi, keputusan diambil dengan dasar wewenang, yaitu oleh individu atau pihak yang memiliki otoritas atau kuasa formal. Pendekatan ini menjamin konsistensi dan kepatuhan pada kebijakan yang berlaku. Namun, apabila diaplikasikan secara otoriter tanpa konsultasi, berpotensi menimbulkan resistensi dan mengekang kreativitas. Oleh karena itu, penerapan wewenang harus diimbangi dengan komunikasi terbuka dan partisipasi anggota tim agar keputusan dapat efektif dan dapat diterima luas. Yang kelima, pendekatan rasional analitik. Pendekatan rasional analitik merupakan proses pengambilan keputusan yang mengutamakan logika, analisis menyeluruh, dan evaluasi lengkap terhadap semua alternatif yang ada. Pengambilan keputusan mengkaji implikasi, manfaat, resiko, serta dampak panjang dari setiap opsi sebelumnya. Menentukan pilihan terbaik yang memaksimalkan hasil dengan biaya atau kerugian minimal. Pendekatan ini merupakan model ideal terutama untuk pengambilan keputusan strategis dan kompleks dalam bisnis dan pemerintahan. Yang keenam, pendekatan politik atau negosiasi. Pada lingkungan organisasi dan pemerintahan yang melibatkan banyak kepentingan, pendekatan politik dan negosiasi menjadi strategi utama dalam mengambilan keputusan. Pendekatan ini mengakomodasi dinamika kekuasaan, kompromi, serta pengaruh antar kelompok, sehingga keputusan dihasilkan dari kesepakatan pragmatis yang dapat diterima secara politik. Pendekatan ini mengutamakan dialog, persuasif, serta manajemen konflik sebagai bagian dari proses. Jenis keputusan organisasi. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan yang bersifat jangka panjang dan menentukan arah utama organisasi di masa mendatang. Keputusan ini berkaitan langsung dengan visi, misi, dan kebijakan fundamental yang akan mengarahkan seluruh aktivitas organisasi. Contohnya meliputi penentuan lini produk baru, ekspansi ke pasar baru, pemilihan lokasi fasilitas, atau diferensiasi produk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang berubah. Keputusan ini biasanya diambil oleh manajemen puncak karena memerlukan analisis mendalam dan penilaian risiko yang komprehensif. Selain itu, keputusan strategis sering bersifat kompleks dan menyangkut banyak aspek, mulai dari sumber daya manusia, keuangan, hingga teknologi. Keputusan ini juga berorientasi pada perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi, sehingga harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan dinamika tersebut. Yang kedua, keputusan taktis. Keputusan taktis bertujuan untuk menerjemahkan kebijakan strategis ke dalam rencana dan tindakan jangka menengah yang lebih terperinci. Keputusan ini diambil pada tingkat manajemen menengah dan berhubungan dengan pengaturan sumber daya dan proses guna mendukung pencapaian tujuan strategis. Misalnya, pengelolaan produksi, penjadwalan karyawan, penentuan anggaran departemen, atau strategi pemasaran untuk produk tertentu termasuk dalam keputusan taktis. Karakteristik utama keputusan ini adalah bersifat sektoral dan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dibandingkan keputusan strategis. Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional berfokus pada aktivitas rutin sehari-hari yang dilakukan untuk menjalankan organisasi secara efektif. Keputusan ini biasanya bersifat prosedural
dan sudah distandarisasi, seperti pengaturan jadwal kerja, pemberian material, dan pengendalian kualitas. Yang keempat, keputusan terprogram. Keputusan terprogram ialah keputusan yang sudah dibuat untuk menangani masalah-masalah rutin dan berulang dengan prosedur yang sudah jelas. Keputusan jenis ini sering menggunakan standar operasional prosedur atau SOP, sehingga dapat diotomatisasi atau diatur dalam sistem kerja yang terstruktur. Contohnya adalah proses pengajuan cuti, pengajuan pembelian alat kantor, atau penanganan klaim garansi. Keputusan terprogram dirancang agar pengambilan keputusan berlangsung cepat dan konsisten. Yang kelima, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram diambil untuk menyelesaikan persoalan yang unik, kompleks, dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Keputusan ini membutuhkan analisis mendalam, kreativitas, dan inovasi karena tidak memiliki prosedur standar. Misalnya, menghadapi krisis perusahaan akibat perubahan kebijakan pemerintah. Yang keenam, keputusan individual. Keputusan individual adalah keputusan yang dibuat oleh satu orang yang memiliki wewenang penuh untuk menentukan tindakan tertentu. Pendekatan ini memberikan kecepatan dan kepastian dalam pengambilan keputusan, terutama saat kondisi menuntut respon segera. Yang ketujuh, keputusan kelompok. Keputusan kelompok dilakukan melalui proses diskusi, konsultasi, dan musyawarah antar beberapa anggota organisasi atau tim. Cara ini memungkinkan pengumpulan data dari beberapa anggota yang beragam sehingga kualitas keputusan lebih baik dan hasilnya lebih diterima. Contoh keputusan kelompok adalah rapat tim yang menetapkan strategi pemasaran baru atau pengembangan produk inovatif. Namun, proses ini biasanya memakan waktu lebih lama karena perlu mencapai konsekuensi bersama. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor internal organisasi. Faktor internal berkaitan dengan kondisi dan kemampuan organisasi itu sendiri yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kondisi internal yang kondusif seperti stabilitas organisasi, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dana yang memadai, teknologi serta kelengkapan perlengkapan sangat menentukan kualitas keputusan. Yang kedua, faktor eksternal organisasi. Keputusan organisasi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan luar yang dinamis dan kompleks. Faktor eksternal ini meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang terjadi di luar organisasi. Lingkungan eksternal yang berubah-ubah seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi pasar, persaingan industri, maupun norma sosial yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan agar tetap relevan dan tidak menimbulkan konflik atau masalah hukum. Ketidaksiapan dalam merespon perubahan lingkungan eksternal dapat menyebabkan keputusan yang keliru dan berdampak negatif bagi organisasi. Yang ketiga, faktor kepribadian dan kompetensi pengambilan keputusan. Keputusan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan kemampuan pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti tingkat kecerdasan, pengalaman, motivasi, kepercayaan diri, penilaian kapasitas berpikir kritis, dan kecakapan teknik semua berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Individu dengan kompetensi tinggi dan kepribadian yang matang cenderung membuat keputusan yang lebih objektif, rasional, dan tepat sasaran. Yang keempat, faktor situasional dan kondisi waktu. Keadaan yang sedang berlangsung seperti tenggat waktu yang ketat atau situasi darurat dapat memberikan tekanan khusus dalam pengambilan keputusan.
Dalam situasi seperti ini, pengambilan keputusan mungkin harus memiliki keputusan secara cepat dan informasi yang terbatas, sehingga potensi kesalahan meningkat. Yang keenam, faktor budaya dan sosial. Nilai-nilai budaya, norma sosial, adat istiadat, serta pengaruh kelompok sosial juga mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat dan diterima. Budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan inovasi akan mendorong pengambilan keputusan yang baik. Budaya yang kaku atau menolak perubahan dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, kelompok acuan, keluarga, dan jaringan sosial pengambilan keputusan dapat mempengaruhi sikap dan pilihan yang diambil. Yang ketujuh, faktor pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman kerja dan pengetahuan teknis yang dimiliki pengambilan keputusan merupakan modal penting dalam proses ini. Pengalaman memberikan wawasan praktis mengenai konsekuensi keputusan berdasarkan kejadian sebelumnya. Pengetahuan terkini memungkinkan pengambilan keputusan memahami alternatif serta implikasi secara lebih baik. Yang ke-8, faktor tekanan dan konflik dalam organisasi. Tekanan dari berbagai pihak, baik internal seperti dari atasan, bawahan, dan rekan kerja, maupun eksternal seperti dari pemangku kepentingan lain dapat mempengaruhi keputusan. Konflik kepentingan dan perbedaan pendapat juga dapat mempersulit proses penentuan keputusan secara efektif. Kemampuan pengelolaan konflik dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar tekanan tidak mengganggu objektivitas pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dan materi yang saya dapat bagikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.